Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Malam ini kembali kita belajar tafsir Ibnu Katsir untuk surat Al-Baqarah. Insyaallah kita akan membaca ayat 233. Berkaitan dengan aturan persusuan. Aktivitas yang dilakukan oleh manusia memberikan beberapa dampak. Dan di antara dampak itu adalah adanya mahram. Karena itulah praktek persusuan yang dijadikan sebagai salah satu sebab mahram dalam syariat ini dijaga dengan baik. Sehingga konsekuensinya ASI itu tidak boleh diperjualbelikan. Salah satu di antara alasannya yang pertama, semua fadolatul insan yang keluar dari jasad manusia itu dimuliakan. Ketika itu dimuliakan, maka tidak boleh jadi objek dagangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Sehingga semua yang keluar dari badan ini enggak boleh dijadikan objek dagangan. Rambut enggak boleh. ASI juga enggak boleh. Darah tidak boleh, termasuk organ dalam manusia, ginjal, paru, dan seterusnya tidak boleh diperjualbelikan. Walaupun bisa jadi tidak mengancam nyawa. Maka orang tidak boleh misalnya sebelum dia dieksekusi mati, saya jual mata saya jual ginjal, dan seterusnya. Itu semuanya tidak boleh. Kemudian juga tidak boleh ada donor ASI tapi nggak jelas. Makanya model bank ASI, misalnya semua ASI siapapun yang mau naruh ASI di sini boleh, tapi tidak ada identitas, itu tidak boleh, dilarang. Karena nanti salah satu di antara efeknya adalah ada mungkin bayi yang dia mengkonsumsi ASI seorang wanita, tapi tidak jelas siapa pemilik ASInya, sehingga bisa jadi mereka sudah jadi mahram. Tapi karena enggak tahu, akhirnya terjadi pelanggaran dalam masalah kemahraman. Di zaman Nabi SAW ada orang yang menikah dan pengantin baru. Lalu setelah sekian waktu, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang mendatangi si lelaki ini. Dan ibu ini mengatakan, "Kamu dan istrimu pernah aku susui." Akhirnya si suami merasa heran, kaget. Ini tiba-tiba ada wanita yang mengklaim kalau saya dan istri saya saudara sepersusuan. Lalu disampaikan kepada Nabi SAW mengenai laporan wanita ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Kaifa wa qad qil?" Gimana lagi kalau memang sudah dilaporkan seperti itu. Tapi ini kan enggak ada bukti. Apa mau menyusui harus manggil orang untuk jadi bukti? Sehingga untuk praktek seperti ini tidak perlu ada saksi. Karena yang namanya menyusui enggak mungkin orang, "Fulan, coba lihat, aku mau menyusui bayi ini." Tidak mungkin itu terjadi. Baik. Selanjutnya berkaitan dengan masalah persusuan. Persusuan itu hanya menyebabkan mahram, tapi tidak ada kaitannya dengan hukum waris. Tidak ada kaitannya dengan hukum waris. Sehingga dalam persusuan, ibu yang menyusui atau bapak sebagai suami ibu yang menyusui, anak yang disusui tidak punya hak warisan karena persusuan bukan sebab warisan. Karena itu ada beberapa hukum ya berkaitan dengan status manusia. Ada hukum terkait mahram, ada hukum terkait perwalian, ada hukum terkait nasab,
ada hukum terkait warisan. Ini semuanya beda. Dan masing-masing ada acuannya, masing-masing ada aturannya. Oleh karena itu ketika ada sebuah perbuatan yang bisa merusak semua hukum ini, nilai perbuatan itu dosa besar. Di antaranya apa Pak? Mengklaim sebagai anak seseorang tertentu padahal itu bukan anaknya. Nabi SAW pernah mengatakan, "Man intasaba ila ghairi abihi fal jannatu alaihi haram." Barang siapa yang bernasab kepada selain bapaknya wa huwa ya'lam, dan dia tahu, maka surga haram baginya. Dan ada banyak orang misalnya ngadopsi anak tapi sampai mengubah nasab. Mengadopsi sampai mengubah nasab. Sehingga dibuatkan akte bahwa si A terlahir dari pasangan suami istri B dan C. Padahal B dan C ini hanya mengadopsi si A. Nah, adopsi yang mengubah nasab sampai kemudian dia dimasukkan di KK statusnya sebagai anak, lalu di akta statusnya sebagai anak dari B dan C, ini dosa besar. Karena nanti ada banyak sekali turunan yang rusak. Nasabnya sudah dirusak, mahramnya rusak, perwalian nanti juga rusak, warisan juga rusak, gara-gara orang mengubah nasab. Pelanggaran seperti ini berkonsekuensi turunannya banyak ya. Merusak, maka termasuk dosa besar. Zina itu kenapa termasuk di antara perbuatan dosa yang sangat besar? Karena zina ngerusak semua ini. Ngerusak nasab. Jadi kalau ada anak lahir di luar nikah, gimana? Bukan anak kandung, bukan anak nasab. Merusak perwalian, merusak hubungan waris, merusak mahram. Ada banyak yang dirusak. Hanya dengan satu pelanggaran. Maka semua bentuk pelanggaran yang nanti memberikan banyak turunan pelanggaran yang lain sehingga merusak banyak hal dari aturan-aturan agama, ini masuk kategori dosa sangat besar. Baik. Sehingga nanti ada dosa turunan. Seperti tadi yang ngubah nasab itu dosa turunannya ini bukan ibumu, tapi kadang salaman. Bahkan lihat ibunya, ibu angkatnya tidak pakai jilbab. Kadang berduaan dalam satu rumah, berkhalwat, dan banyak sekali turunan yang nanti akan muncul di pelanggaran mengubah nasab. Lalu misalnya anak perempuan, terus dengan bapak angkatnya seperti mana anak kandung, padahal itu bukan mahramnya. Lalu ada banyak turunan nanti, termasuk pelanggaran dalam pernikahan. Ini bukan orang tua kamu, tapi kenapa dia jadi wali pernikahan, nikahnya jadi batal. Banyak sekali turunannya. Dan Masya Allah ya, di negara kita semacam ini banyak dirusak oleh masyarakat. Padahal sebenarnya kalau dari sisi aturan negara itu sudah jelas. Ada salah satu jamaah yang pernah tanya ke kami. Dia punya akte, dan saat pengajuan akad nikah atau pelaporan pernikahan di KUA, dia menggunakan lampiran akte itu. Lalu belakangan dia bingung karena ternyata dia ini adalah anak di luar nikah. Akhirnya dia balik ke KUA dan menyampaikan bahwa bapaknya ini bukan bapak kandung, bukan bapak nasab, tapi bapak biologis. Bisa enggak kami dinikahkan dengan wali KUA? Nah, pihak KUA tidak bersedia. Nikahmu sah. Bukti secara administratif kau melampirkan akta. Dalam aktamu tertulis kamu anaknya si A. Ya, mau gimana lagi? Dia sudah gak punya jalan, memaksa pihak KUA pun gak bakalan dilayani. Karena secara bukti administratif kamu anaknya si A. Ini ada buktinya. Kau melampirkan akta, kau melampirkan kakak, ini bapakmu, dan sah secara negara. Ya. Pelanggarannya dari mana? Pelanggarannya dari bapaknya dulu. Yang dia melakukan perbuatan zina, kemudian melahirkan seorang anak di luar nikah yang itu bukan anak nasab, tapi dijadikan sebagai anak nasab. Dan menurut pendapat yang mengatakan ini tidak boleh, maka nanti ada banyak turunan yang itu terjadi. Baik, sekarang kita akan baca firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 233.
Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ay yutimma ar-radha'ah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudarra walidatun biwaladiha wa la mauludun lahu biwaladihi. Wa 'alal warithi mithlu dhalik fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha 'alaihima. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Wal walidat, para ibu yang menyusui, yurdi'na auladahun, mereka menyusui anaknya, haulaini kamilain, 2 tahun kamilain sempurna. Liman arada ayyutimmar radha'ah, bagi siapa yang ingin menyempurnakan persusuan. Teks ini menunjukkan bahwasanya persusuan sempurna itu 2 tahun. 2 tahun Hijriyah atau Masehi? Hijriyah atau Masehi? Syekhul Islam mengatakan semua satuan waktu yang disebutkan dalam dalil baik Al-Quran maupun hadis mengacu kepada ayat yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mengacu kepada ayat mereka bertanya kepadamu tentang hilal, berarti menggunakan kalender Qamariyah. Menggunakan kalender Qamariyah. Maka kalau Anda menjumpai satuan waktu 2 tahun, sekian puluh tahun, sekian bulan dan seterusnya, itu semuanya mengacu kepada kalender Hijriyah. Liman arada ayyutimmar radha'ah, bagi siapa yang ingin menyempurnakan persusuan sehingga persusuan sempurna 2 tahun. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan bagi bapak yang punya anak, dia punya kewajiban untuk memberikan rizki, maksudnya adalah makanan bagi wanita dan pakaian bagi wanita yang menjadi istrinya bil ma'ruf, dengan cara sewajarnya. La tukallafu nafsun illa wus'aha, setiap jiwa tidak boleh dibebani melebihi dari kemampuannya. La tudarra walidatum biwaladiha, sang ibu tidak boleh memberikan madarat kepada anaknya dengan cara suaminya dibuat repot, aku enggak mau nyusui. Jadi ini kisahnya, ceritanya dia bercerai sementara anaknya masih belum genap 2 tahun, sehingga anaknya masih menyusu. Terus karena ibunya jengkel, anaknya diserahkan ke bapaknya. Aku tidak mau menyusui anakmu. Anaknya diserahkan ke bapaknya. Akhirnya ngerepoti bapaknya. Dia harus mencarikan orang yang mau menyusuinya. Wala mauludul lahu biwaladi, demikian pula sang bapak tidak boleh memberikan madarat kepada anaknya. Sehingga misalnya baru lahir langsung diambil. Nah, itu akan beresiko bagi sang anak, karena dia nanti mungkin akan mengalami kesulitan untuk mencarikan ibu yang mau menyusui. Belum lagi dia misalnya belum mengkonsumsi kolostrum, dia menceraikan istrinya tatkala hamil. Dah, begitu istrinya melahirkan, sang bapak langsung mengambil anaknya. Nah, seperti ini bisa memberikan madarat dan ini tidak boleh. Baik, sekarang coba kita fokus di bagian ini dulu. Kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan yang sangat lengkap, karena ada banyak turunan halal haram di sana agar tidak terjadi kezaliman antara suami istri. Suami mendolimi istri haram sebagaimana istri dolim pada suami haram. Orang tidak boleh beranggapan ini kan pasangan hidup saya, istri-istri saya terserah saya. Oh, enggak bisa kayak gitu. Dolim tetap dolim walaupun sasarannya anaknya sendiri. Walaupun sasarannya anaknya sendiri. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, hadza irsyadun minallahi ta'ala lil walidat. Di sini terdapat bimbingan dari Allah untuk para ibu. Ayyarda'na auladahunna kamalar radha'ah. Untuk menyusui anaknya dengan masa persusuan yang komplit sempurna. Wa hiya sanatan, yaitu 2 tahun.
Lalu kata beliau, fala tibara birrada'ati ba'da dzalik. Maka persusuan yang lebih dari 2 tahun tidak diperhitungkan. Persusuan yang lebih dari 2 tahun, menyusu yang lebih dari 2 tahun tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan apanya, Pak? Nah, konsekuensinya. Sehingga misalnya bayi di usia 2,5 tahun, terus disusui sama tetangganya, apakah bisa jadi mahram? Nah, itulah yang dimaksud. Karena dia sudah lebih dari 2 tahun, persusuannya la tibara ba'da dzalika, tidak diperhitungkan. Artinya tidak bisa menyebabkan perubahan jadi mahram. Walihadza qala, karena itu Allah berfirman, liman arada ayyutimar radha'ah, bagi siapa yang ingin menyempurnakan persusuan. Wa dhahaba aktsarul a'immah, sementara mayoritas ulama mengatakan ila annahu la yahrumu minar radha'ah illa ma kana duna haulain, bahwa persusuan tidak bisa menyebabkan jadi mahram kecuali persusuan yang diberikan sebelum usia genap 2 tahun. Falau irtada'a al-mauludu wa umruhu fawqahuma lam yahrum, sehingga kalau ada bayi yang menyusu dan menyusu kepada orang lain dan usianya di atas 2 tahun, maka tidak bisa menyebabkan jadi mahram. Baik. Lalu Al-Hafidz Ibnu Katsir membawakan kutipan dalam Sunan Tirmidzi. Qala At-Tirmidzi menyebutkan, babun ma jaa anna ar-radha'ata la tahrum illa fi as-sighari dunal haulain. Bab mengenai penjelasan bahwa persusuan tidak bisa menyebabkan jadi mahram kecuali diberikan ketika masih kecil, yaitu usia sebelum 2 tahun. Lalu beliau membawakan sebuah hadis. Qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abu Awanah an Hisham bin Urwah an Fatimah bintul Mundhir an Ummi Salamah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahrumu minar radha'i illa ma fataqal am'a fi sadyi wa kana qabla al-fitam. Tidak bisa menyebabkan mahram karena persusuan illa ma fataqal am'a, kecuali jika ASI itu bisa membelah usus. Maksudnya apa? Yaitu jadi nutrisi utama. Nutrisi utama ya. Membelah usus maksudnya menjadi nutrisi utama. Sehingga kalau dia dikasih ASI, ya memang itu konsumsinya, sehingga organ pencernaannya berfungsi. Nah, yang dimaksud di situ adalah ketika sang bayi usianya 2 tahun ke bawah. Wa kana qabla al-fitam, dan itu dilakukan sebelum disape. Dan itu dilakukan sebelum disape. Bahkan di sini ada tambahan fit sadyi, disusui dengan cara didekap. Sehingga kalau disusui dengan cara diminumkan pakai gelas, pakai botol, kalau menurut riwayat ini enggak berlaku. Namun di sini ada keterangan bahwa tambahan fit sadyi ini tambahan yang tidak sahih, tidak ada dalam riwayat yang sahih ada tambahan fit sadyi. Baik. Di sini dikatakan tafarradat Tirmidzi bi riwayati hadzal hadis. Tirmidzi meriwayatkan hadis ini sendirian. Jadi Tirmidzi enggak ada temannya dalam masalah ini. Wa ma'na qauluhu illa ma kana fi sadyi ay fi mahallir radha' qabla al-haulain. Sehingga dari perkataan dalam hadis ini illa ma kana fi sadyi, jadi metode menyusuinya itu dengan cara ditetei, dengan cara didekap. Maksudnya adalah fi mahallir radha'ah, dilakukan di posisi yang tepat ketika bayi menyusu, qablal haulain, sebelum 2 tahun. Tayyib. Dan kalau riwayat ini bisa diterima, berarti bayi yang minum ASI orang lain tapi metodenya tidak didekap, ya, dikasih botol atau gelas atau yang lainnya, tidak diperhitungkan. Ya. Namun yang lebih tepat, batasan ini tidak berlaku. Selanjutnya,
Berkaitan dengan berapa umur maksimal persusuan yang bisa menyebabkan mahram, di sana ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, anna radha'ata la tahrumu ba'da al-haulain. Bahwa usia maksimal bayi menyusu yang bisa menyebabkan mahram adalah 2 tahun. Lebih dari itu tidak menyebabkan mahram. Dan ini pendapat jumhur baik di kalangan sahabat maupun generasi setelahnya. Kita bacakan ya. Marwiyun, ini pendapat yang diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Jabir, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ummu Salamah. Ada 7 sahabat. Dan di kalangan tabi'in Sa'id Ibnu Musayyib, Atha bin Abi Rabah, wal jumhur, dan pendapat mayoritas ulama. Dah? Di kalangan ulama madhab ini pendapat Syafi'i, Imam Ahmad, kemudian Imam Malik dalam salah satu riwayat, dan di kalangan muridnya ulama madhab ini pendapat Zufar bin Hudzail. Zufar muridnya Abu Hanifah. Dan juga pendapat Ishaq bin Rahuyah, kemudian Sufyan Ats-Tsauri, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Baik, intinya pendapat jumhur kita aja. Sekarang pendapat yang kedua. Pendapat kedua bahwa persusuan bisa jadi mahram tanpa batas usia 2 tahun. Tidak dibatasi dengan usia 2 tahun. Sehingga sepanjang anak itu belum baligh kemudian disusui oleh wanita yang lain, maka dia bisa jadi mahram walaupun sudah usia 7 tahun, 8 tahun, bahkan sudah 10 tahun. Dan ini pendapat Aisyah radhiyallahu anha. Ini pendapat Aisyah, wa huwa qaulu Atha bin Abi Rabah wal Laits bin Sa'ad. Dan ini pendapat Atha bin Abi Rabah dan pendapat Imam Laits bin Sa'ad, ulama Mesir, muhaddits Mesir. Baik. Dalil yang digunakan oleh Aisyah adalah peristiwa Salim maula Abi Hudzaifah. Abu Hudzaifah itu mengadopsi seorang anak namanya Salim. Nah, Salim ketika diadopsi tinggal bersama Abu Hudzaifah, bersama istrinya Abu Hudzaifah ketika masih kecil, masih umur 5 tahun, 6 tahun, ya sebagaimana anak kecil, digendong oleh ibu angkatnya, diajak main, tidur bareng, dan seterusnya. Lama-lama ketika Salim ini besar, sudah mulai ada yang perlu dipikirkan. Abu Hudzaifah mulai cemburu karena Salim ini bukan anaknya. Maka beliau minta solusi kepada Nabi SAW. Apa yang bisa dilakukan untuk Salim agar dia tetap bisa tinggal bareng dengan Abu Hudzaifah dan dengan istrinya. Akhirnya istrinya diminta untuk mengeluarkan ASI dan diminumkan ke Salim. Maka jadilah anak persusuan di usia 10 tahun. Masya Allah. Di usia 10 tahun. Gimana cara minumnya, Pak? Ya tidak mungkin seperti bayi ya. Diperes, taruh di gelas, dia minum, maka jadi apa? Anak persusuan. Jadi mahram. Baik. Sehingga dalam posisi ini, maka karena Salim sudah jadi mahram dan itu atas izin Nabi SAW, sehingga Salim dengan ibu susunya mahram. Mereka bisa tinggal bersama, kemudian melihat aurat ibu susunya karena mereka mahram. Dan Aisyah radhiyallahu anha sebagai perawi hadis ini, maka beliau menggunakan ini sebagai dalil. Oleh karena itu diceritakan, wa kanat Aisyatu ta'muru biman takhtaru ayyadkhula 'alaiha minar rijal. Aisyah karena enggak punya anak, sehingga asinya enggak keluar. Maka beliau punya beberapa saudara perempuan yang mereka ada yang menyusui, ada yang masih punya bayi. Lalu kalau ada remaja yang pinter, sama Aisyah disuruh minta ASI kepada saudarinya. Kamu datang ke fulana, minta ASI ke dia, sudah?
minum ASI-nya, setelah itu kau boleh ketemu aku. Untuk remaja-remaja yang pintar, mau dijadikan murid istimewanya Aisyah. Nah, setelah minum dari ASI itu, maka remaja ini jadi keponakan Aisyah. Keponakan apa? Karena hubungan persusuan. Karena Nabi SAW mengatakan, yahrumu minar radha'a kama yahrumu minan nasab. Persusuan bisa menyebabkan jadi mahram sebagaimana nasab. Terus gimana Pak memahami persusuan bisa jadi mahram seperti nasab? Jadi begini ya. Misalnya A dan B menikah. Punya anak 1, 2, 3, 4. Laki perempuan. Sudah? Lalu X dan Z menikah. Punya anak 7, 8, 9, 10. Baik. Kemudian anak terakhir tadi laki-laki ya, dari A dan B, anak terakhir tadi laki-laki disusui oleh X dan disusui oleh Z. Disusui oleh Z. Sudah? Nah, maka status anak ini jadi anak susunya Z. Hubungan mahramnya gimana? Kamu taruh Z di sini. Selesai. Kamu pindahkan Z di keluarganya X dan Z. Pindahkan nomor 4 tadi ya. Pindahkan anak nomor 4 di keluarganya X dan Z. Maka dia seperti anaknya Z. Dia punya bapak susu, sebagaimana dia punya ibu susu, punya paman susu, bibik susu, saudara susu, dan seterusnya. Jadi semua yang ada dalam keluarga ini mahramnya Z. Mahramnya nomor 4 tadi. Tapi anaknya AB yang lain 1, 2, 3 bukan mahram di sini. Paham ya? Baik. Nah, setelah seperti itu maka Aisyah bisa punya keponakan susu. Karena dia telah menyusu ke saudarinya. Sehingga remaja ini bisa ketemu Aisyah, bisa mendapatkan langsung hadis Aisyah, dan bisa belajar dari Aisyah. Taib. Dan jika pendapat ini adalah pendapat yang diambil oleh seseorang, maka persusuan bisa berlaku lebih dari 2 tahun. Namun ulama menegaskan ini tidak berlaku bagi suami istri. Sehingga misalnya suami kok minum ASI istrinya, tidak berlaku enggak itu? Bahaya nanti. Tidak berlaku jadi mahram, karena mahram tidak boleh dinikahi. Baik. Selanjutnya, persusuan maksimal atau persusuan minimal yang bisa menyebabkan mahram adalah 5 kali persusuan. Perhitungan 5 kali persusuan adalah dengan durasi yang cukup bagi sang bayi untuk disebut sekali menyusu. Jadi misalnya berapa lama bayi itu menyusu di luar kegiatan tidur. Kalau tidur kan lama sekali ya. Kalau di luar kegiatan tidur mungkin 10 menit atau 5 menit selesai. Sudah? Maka jika dia minum ASI dalam waktu 5 menit, 10 menit selama 5 kali bisa menyebabkan mahram. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi bapak dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Nah, di sini lihat, nafkah itu meliputi rizquhunna wa kiswatuhun. Rizku yang dimaksud adalah makanan, kiswah pakaian, sehingga pangan dan sandang. Oleh karena itu nafkah wajib dari seorang suami kepada istri meliputi 3 hal: sandang, pangan, papan. Mengenai sandang dan pangan Allah sebutkan di ayat ini, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhun bil ma'ruf. Tentang papan, tentang tempat tinggal Allah berfirman,
askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Berikanlah tempat tinggal kepada istri kalian min haitsu sakantum min wujdikum, sesuai dengan tempat tinggal yang mampu untuk kalian sediakan. Baik, Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan ai wa 'alal walidi tifli, bagi bapaknya sang bayi dia punya kewajiban menanggung nafkah ibunya yang menyusuinya dan meliputi nafkah berupa makanan dan kiswah pakaian. Berapa nilainya? Bil ma'ruf. Bil ma'ruf ay bima jarat bihi adatun. Bil ma'ruf maknanya sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Amsalihin bima jarat bihi adatu amsalihin, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang semisal dengan itu. Fi baladihin, di negerinya, min ghairi israfin wala iqtar, tanpa berlebihan dan tidak pelit. Itulah standar ma'ruf. Sering sekali ya, dalam Al-Quran kita jumpai bil ma'ruf, bil ma'ruf, bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu maksudnya apa? Sesuai urf. Bil ma'ruf itu sesuai urf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri kalian bil ma'ruf, artinya sesuai urf. Urf artinya kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Bahasa kita sewajarnya. Bihasabi qudratihi fi yasarihi wa tawassutihi wa iktarihi, sesuai dengan tingkatan kemampuan suami. Sesuai dengan tingkatan suami. Apakah suami punya kelonggaran ataukah dalam kondisi tidak punya kelonggaran? Contoh, si A punya suami dengan pendapatan 1 miliar per bulan, tinggal di Jogja. Si B punya suami dengan pendapatan 1 juta per bulan, juga tinggal di Jogja. Mereka bertetangga. Si A diberi nafkah 1 juta, sebagaimana si B dinafkahi suaminya 1 juta. Kira-kira pertanyaannya, apakah suami si A sudah memenuhi kewajiban? Nah, saya ulang ya. Seorang suami, ya gini aja, A masuk Isya ya. Kita selesaikan nanti setelah adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita coba selesaikan kasus tadi ya. A, B, A suami, B istri. Ya. X, Z, X suami, Z istri. Mereka bertetangga. Berarti tinggal di satu daerah yang sama, yang artinya punya standar kebutuhan yang sama. Anggaplah sama-sama belum punya anak gitu aja. Sehingga secara standar mereka sama. Tempatnya sama, waktunya sama, sama-sama tidak punya anak. Ya? Penghasilan A 1 miliar per bulan. Penghasilan X sebagai suami yang tetangganya tadi 2 juta per bulan. Baik. Nah, karena mereka tinggal di Jogja, anggaplah misalnya nafkah minimal wanita bisa hidup tidak kaliren ya. Itu 1 juta. Bisa hidup normal ya, 1 juta. Dah? Akhirnya X yang berpendapatan 2 juta tadi ngasih 1 juta ke istrinya. Ini nafkah untuk kamu 1 bulan ya. Nah kemudian A, dia tahu bahasanya istrinya X itu dikasih nafkah 1 juta. Akhirnya A ngasih nafkah ke istrinya 1 juta juga. Padahal gaji dia 1 miliar, pendapatan dia 1 miliar. Baik, pertanyaannya, kalau Anda bisa menilai X sudah menunaikan kewajiban dia karena sudah menafkahi istrinya, apakah A sudah menunaikan kewajibannya? Sudah atau belum? Hah? Sudah? Kenapa sudah? Sesuai uruf ya? Sesuai kebutuhan. Kebutuhannya sama, tinggal di tempat yang sama, lingkungannya sama, kan berarti kurang lebih kebutuhannya sama. Maka B ketika dinafkahi 1 juta walaupun suaminya pendapatannya 1 miliar, boleh nuntut enggak? Hah? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Sudah cukup. Baik. Jadi standar ma'ruf itu tidak sebatas melihat nilai, tidak sebatas melihat kecukupan. Tapi Allah katakan alal muqtiri qadaru wa alal musiri qadaru. Yang punya kelonggaran dia memberi nafkah sesuai dengan ukurannya, yang dalam kondisi kesulitan dia juga memberi nafkah sesuai dengan ukurannya. Oleh karena itu kesenjangan nafkah seperti ini, apa istilahnya? Kesenjangan, yang satu pendapatannya 1 M tapi nafkahnya 1 juta. Enggak normal. Kenapa enggak normal? Terlalu pelit. Sehingga seharusnya istrimu ya harus standar sesuai dengan kamu. Maka posisi istri yang atau seorang wanita yang menjadi istri orang kaya, dia nanti akan mendapatkan nafkah yang lebih. Normalnya seperti apa? Sehingga jangan sampai menampakkan ya suaminya gagah, bojone kurus. Kurus kering kenapa? Nafkahi kurang. Baik. Kita lanjutkan. Nah, di sini tadi Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan bahwa di antara standar nafkah yang perlu diperhatikan adalah bil ma'ruf ay ma jarat bihi adatu amthalihin fi baladihin min ghairi israfin wala iqtarin bihasabi qudratihi fi yasarihi wa tawassutihi. Sesuai dengan kebiasaan wanita yang semisal dengan dia, yang hidup di tempat yang sama dengan dia, tanpa boros dan tanpa pelit, bihasabi qudratihi, setingkat dengan kemampuan suaminya. Kalau suaminya longgar, ya dia ngasih nafkah yang lebih. Kalau suaminya susah, ya dia ngasih nafkah sesuai dengan kemampuannya. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu
falyunfiq mimma atahullah. Hendaknya masing-masing memberikan nafkah sesuai dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Dan siapa yang qudira alaihi rizquh, rizkinya disempitkan, falyunfiq mimma atahullah, maka hendaknya dia ngasih nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Baik. Lalu Allah mengatakan la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan ay la tadfa'uhu anha litadurra abahu bitarbiyatihi. Janganlah seorang ibu, jadi ini konteksnya sudah terjadi perceraian suami istri, tapi ada anak yang masih menyusu. Janganlah sang istri menyerahkan bayinya kepada suaminya untuk merepotkan suaminya dengan merawatnya. Walakin laisa laha daf'uhu idza waladathu hatta tuskihil laba. Demikian pula sang suami tidak boleh mengambil paksa anaknya ketika sudah lahir sampai sang anak ini mengkonsumsi kolostrum alladzi la ya'ishu biduni tanawulihi ghaliban. Yang kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, yang umumnya bayi itu tidak bisa bertahan hidup dengan baik kalau tidak mengkonsumsi kolostrum. Tsumma ba'da hadza laha raf'uhu anha idza sya'at. Nah, setelah si anak ini memungkinkan untuk lepas dari ibunya, boleh saja misalnya dia serahkan ke bapaknya, kemudian dikasih pilihan, ya silahkan ini sudah saya susui, anak ini boleh bareng dengan bapaknya. Walakin in kanat madaratan li abihi fala yahillu laha dzalik. Tapi kalau itu memberikan madarat bagi bapaknya, tidak halal untuk dilakukan. Ya biar kamu repot sama anakmu, nih anakmu bawa semua, aku tak golek meneh. Masya Allah. Nih. Kama la yahillu lahu intiza'uhu minha li mujarradid darari laha. Sebagaimana tidak halal bagi suami untuk mengambil paksa anaknya karena ini bisa memberikan bahaya bagi ibunya. Baik, Masya Allah. Jadi walaupun mereka sudah bercerai, tapi tidak boleh ada kezaliman. Walaupun sudah bercerai tetap tidak boleh ada kezaliman. Biasanya titik kezaliman ketika terjadi perceraian itu pada anak. Sehingga misalnya anak ikut bapak, terus bapak menghalangi, jangan sampai ibunya ketemu anaknya. Anak ikut ibu, ibunya menghalangi, jangan sampai anaknya ketemu bapaknya, dan seterusnya. Seperti itu cukup sering. Akhirnya satu sama lain saling mendolimi disebabkan anak. Padahal anak itu punya siapa? Anak itu punya siapa? Walaupun cerai tidak ada mantan bapak, tidak ada mantan ibu, tidak ada mantan anak. Ada mantan suami, ada mantan istri, tapi tidak ada mantan anak. Maka anak selamanya tetap wajib dinafkahi oleh bapaknya, walaupun dia ikut ibunya dan sudah pisah dengan ibunya. Wallahu a'lam. Bagian akhir, fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima. Kalau mau disape berdasarkan persetujuan mereka berdua dan musyawarah mereka berdua, tidak ada dosa. Maksudnya adalah jika suami istri sepakat anaknya yang masih bayi untuk disape sebelum 2 tahun dan dia melihat ada sisi maslahat di situ dan sepakat dengan itu, fala junaha alaihima, tidak ada dosa bagi keduanya. Bagaimana kalau misalnya disusui lebih dari 2 tahun? Disebutkan oleh sebagian ulama, wa qad dzukira anna ar-radha'a ba'da al-haulaini, disebutkan bahwa menyusui lebih dari 2 tahun rubama darrat al-walad, bisa jadi itu membahayakan si anak, baik fisiknya maupun akalnya. Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Al-A'mash, dari Ibrahim, dari Alqamah. Alqamah muridnya Ibnu Mas'ud. Beliau pernah melihat ada seorang wanita menyusui anaknya yang usianya lebih dari 2 tahun. Faqala, maka Alqamah mengatakan, la turdi'i, jangan kau susui dia, harus disape karena sudah lebih dari 2 tahun. Ya, namun wallahu alam, ini hanya riwayat dari Alqamah, dan Alqamah itu tabi'in, bukan, dan perkataan tabi'in dipakai boleh, tidak dipakai juga boleh. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini ada beberapa pertanyaan ya.
Bagaimana hukumnya seorang wanita yang menjalani program laktasi supaya keluar air susunya agar bisa menyusui bayi yang baru diangkatnya, supaya bayi perempuan itu jadi mahram bagi suaminya? Insya Allah tidak masalah. Yang penting dilakukan dengan cara yang tidak mengandung unsur haram. Kalau Anda mengkonsumsi obat yang haram ya tidak boleh ya. Jadi kalau misalnya itu bisa dilakukan misalnya dengan mengkonsumsi obat tertentu, lalu bisa, karena dia kan tidak punya anak ya, bisa memproduksi ASI walaupun dia nggak punya anak, silahkan. Jika ada kasus pernikahan di luar nikah, pernikahan hamil di luar nikah. Jika ada kasus pernikahan hamil di luar nikah, apakah pernikahannya sah jika tidak diulang setelah anak lahir? Jika tidak diulang pernikahannya, apakah status anak selanjutnya tetap anak zina? Lalu status anak-anaknya tersebut bukan mahram. Tayyib. A dan B zina, B hamil, boleh enggak dinikahkan? Wallahu alam, pendapat yang kuat boleh. Pendapat yang kuat diperbolehkan. Dengan syarat B ini dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya. Kalau dengan lelaki yang lain tidak boleh sampai dia melahirkan. Ketika dia dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya boleh. Dan nikahnya sah. Maka karena nikahnya sah, berarti yang tidak diakui sebagai anak nasab hanya anak pertama ini. Sementara anak berikutnya, anak kedua sampai seterusnya, semuanya diakui sebagai anak nasab. Tayyib. Dan ini salah satu di antara pendapat yang diambil di negara kita, bahwa pernikahan antara seorang lelaki dengan wanita yang hamil, dan itu dari hasil zina mereka berdua, statusnya nikah yang legal, sah. Agama berdasarkan pendapat sebagian ulama dan negara merestui. Selanjutnya, bagaimana dengan status anak pertama ini? Nah, status anak pertama ini ya harus ditegaskan bahwa dia bukan anak nasabnya A. Maka perlu dilaporkan ke Dukcapil dalam hal ini ya, untuk kemudian menegaskan bahwa ini anak hanya single parent, ibunya dia melahirkan anak ini dari hasil hubungan di luar nikah. Dan akta single parent itu ada ternyata. Akta single parent itu ada, hanya ibunya saja yang disebutkan. Ini adalah anak dari ibu ini, kemudian disebutkan orangnya. Pak, nanti malu Pak kalau bin siapa? Bin tapi nyebut nama perempuan. Misalnya bin siapa? Bin Wati gitu. Nah, kok kamu binnya bin perempuan? Nah, ketika malu seperti itu bisa dibinkan ke kakeknya, bapak dari wanita ini. Sebagaimana Nabi SAW bisa, beliau terkadang ngebinkan kepada, atau Nabi SAW menyebut putranya Fatimah radhiyallahu anha, yaitu Hasan. Beliau mengatakan inna bani hadza, sesungguhnya anakku ini Hasan bin Ali. Dan itu dengan Nabi SAW dari jalur Fatimah. Dan beliau mengatakan inna bani hadza, sesungguhnya anakku ini. Maka boleh juga dibinkan kepada kakeknya. Wallahu a'lam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.